HP Samsung S20 FE ini fingerprint di layar, layarnya Super AMOLED 120Hz, dan udah HDR 10+. Buat penyimpanan internal atau memori 256GB dan RAM 8GB tipe LPDDR5. Belum lagi kamera utama dan kamera selfie bisa rekam video hingga 4K 60fps. Dan ini varian yang pakai SoC Samsung Exynos 990. Jadi dia cuma bisa sampai sinyal 4G+. Dan harganya 3-4 jutaan. Sekilas menarik ya. Lalu bagaimana kualitas HP bekas ini yang rilisnya hampir 3 tahun yang lalu? HP ini dapat update One UI 5 yang Android 13 itu. Dan buat penyimpanan internalnya nih HP pakai memori tipe UFS 3,1. Di HP ini ada beberapa aplikasi bawaan yang nggak bisa dihapus ya. Sampai di sini kelihatan 20-an aplikasi. Kalau belum nambahin aplikasi apa-apa tapi udah diupdate semua aplikasi bawaannya, jadinya memori yang kepake sekitar 36GB. Semisal kalau kita tambah install 2 game kayak Genshin Impact 25,19GB, terus Mobile Legends 6,34GB, masih tersisa banyak tuh, kepake 68GB-an. Memang kalau sekarang buat daily user, gaming, foto, dan video, minimal paling enggak HP dengan memori internal 128GB ya. Kalau penyimpanan internal 256GB kurang di HP ini masih bisa nambah pakai microSD. Dengan konsekuensinya jadinya bisa pakai satu SIM card aja. Karena hybrid untuk slot SIM cardnya ya. Bisa 2 SIM atau 1 SIM dan 1 microSD. Untuk hasil tes Antutu versi 9,6 masih bisa dapat 566.365. Dan Geekbench 6 single core 1182, multicore 2765. Sementara untuk Geekbench 6 GPU dapat skor 5251, tapi stability-nya cuma 68,5%. Kalau buat game kayak Genshin Impact di setting grafis lowest 60fps, masih cukup playable di HP ini. Namun game yang tergolong berat ini bikin nih HP cepat panas. Sampai nggak nyaman HP ini dipegang di tangan. Gara-gara cepat panas ini bikin FPS banyak berada di belasan FPS. Dalam 30 menit main Genshin Impact ini dapat cuma rata-rata di 29 FPS. Performa yang udah nggak menarik kalau buat HP di atas 3 jutaan sekarang. Gimana kalau buat game yang cukup ringan, kayak Mobile Legends? Cobain Mobile Legends di setting grafis ultra rata kanan, refresh rate tinggi, cukup playable juga. Suhu HP juga masih nyaman di tangan. Visual juga kelihatan baik. Namun refresh rate cuma dapat rata-rata 37,4 fps. Pantesan, setting refresh rate super nggak kebuka di HP ini. Ini kelemahan HP ini ya. Buat performa gaming bikin minder kalau dibanding HP 3-4 jutaan keluaran baru sekarang. Dan buat kualitas layarnya yang pakai panel Super AMOLED ukuran 6,5 inci ini juga rasio layar 84,8%, resolusi 1080x2400 pixels, yang udah pakai Corning Gorilla Glass 3, bisa buat streaming YouTube sampai 4K 60fps HDR. Juga buat fingerprint yang di layar, nah kalau dipakai anti gores yang agak tebal, bakal agak susah sensitivitasnya. Baiknya pakai anti gores yang tipis aja. Dari desain HP, pojoknya memang kelihatan agak bundar ya, tapi nggak semelengkung kayak iPhone. Dimana di sisi bagian atas terdapat slot SIM card juga mikrofon. Sisi bagian bawah ada speaker, port USB-C juga mikrofon. Buat transfer data via kabel juga cepat karena udah USB Type-C versi 3,2. Sisi bagian kiri HP ini kosong. Sementara sisi kanan ada tombol volume dan tombol on-off. Berasa enak kalau buat game karena tombolnya di satu sisi. Speakernya udah dikasih 2 di bagian bawah 1 dan di layar atas 1. Mikrofon juga dikasih 2, di bagian bawah dan di bagian atas HP. Dan buat suara speakernya masih bagus ya. Kalau buat charge baterai HP yang berkapasitas 4500 mAh ini, dari 1 sampai 100% butuh sekitar 103 menit untuk full, dengan charger 15 watt adapter Samsung. Dan pastinya bisa NFC juga ya, buat Bluetooth versi 5 dan Wi-Fi versi 6.
Tapi hal yang memang perlu dipertimbangkan kalau mau beli nih HP Samsung Galaxy S2 Full HD ini soal suhu tadi ya. Nggak buat game berat pun seperti kayak streaming pakai sinyal seluler, nih HP juga gampang panas. Kalau buat foto di Samsung Galaxy S20 FE ini, ultrawide-nya memang tergolong bagus kualitasnya. Bahkan sekilas mendekati kualitas kamera lensa wide-nya. Kalau buat telefotonya, terkesan cukup bagus, dan apabila zoom sampai 30 kali terkesan cropping sih. Kalau buat kualitas kamera selfie buat HP bekas harga 3-4 jutaan, kesannya cukup bagus. Dan kalau buat malam hari, kualitas foto kamera belakang masih bagus. Detail masih cukup dapat, namun mulai banyak noise ya. Kalau buat foto objek yang ada tulisannya selama bukan layar gadget, masih dapat detailnya. Sementara kalau buat kualitas kamera selfie di malam hari masih cukup bagus. Buat kualitas videonya juga nggak begitu berbeda dengan kualitas fotonya. Namun dynamic range-nya kurang bagus sih. Nih HP meskipun udah berumur hampir 3 tahun, namun buat kualitasnya masih bisa dibilang cukup bagus, terutama di bagian kualitas kameranya. Namun kalau buat performa buat gaming, keawetan baterai, udah kerasa ketinggalan kalau dibanding generasi HP Samsung sekarang di harga 3-5 jutaan. Mungkin ini hal yang bikin kenapa nih HP harganya turun banyak dibanding awal dulu perilisan. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be. Dan kalau saya sendiri nggak ngerekomendasikan nih HP buat dibeli ya. HP Samsung yang pakai Exynos keluaran sekarang udah mulai banyak perbaikan kok di berbagai aspek.